Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Jadi ada korban baru saya ya, yang baru pertama kali datang ke sini, 2 orang sekaligus ya. Kita perkenalkan koordinator dan wakil koordinator tim litigasi Troya. Jadi Troya itu sobat RH sekalian, Tifa, Royce, ada pakai apostrof, pakai S gitu ya. Royce Advocates, advocate-nya pakai S karena advokatnya lebih dari satu. Plural ya, bukan singular. Mas Wirawan Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi Mas Wirawan Adnan ini ada koordinator tim litigasi dari Troya. Jadi yang sekarang cuma 2 ya kan prinsipalnya, yaitu Tifa atau Dr. Tifa dan Roy Suryo. Yang kedua adalah the newcomer, pendatang baru yang lama. Kalau sama saya itu ya kira-kira 6 tahun di atas saya seniornya. Alias wis tua. Mas Muhammad Lutfi Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Oke, kita senang sekali kita berdiskusi dengan santai tapi serius terhadap dinamika yang berkembang belakangan ini. Tapi saya tidak tertarik membahas yang pinggirannya. Oke, langsung pada inti persoalan. Nah, saya mau memulai dari Mas Lutfi dulu ya. Kenapa Mas Lutfi? Karena Mas Lutfi baru bergabung. Dan barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan kenapa kemudian tertarik untuk gabung dengan Troya. Apalagi yang minta itu adalah juniornya ya kan. Nah, juniornya yang 6 tahun di bawahnya. Karena Mas ini lebih tua 6 tahun bukannya ya kan. Berkali-kali. Saya mention terus lebih tua 6 tahun. Pengen banget penegasan aku. Dia kelihatan muda. Kelihatan muda. Kita ditua-tuakan. Oke, silakan Mas Lutfi, silakan. Oke, jadi awalnya sebetulnya saya itu nggak begitu tertarik dengan kasus ini. Karena apa? Karena menurut saya ini kan barang sepele banget ya. Dari segi hukum tuh nggak ada ilmunya sama sekali lah. Orang hanya urusan menunjukkan ijazah ini benar apa enggak. Itu kan sesuatu yang sederhana sekali. Beberapa grup saya juga nggak begitu antusias untuk menanggapi gitu. Tapi sekali waktu pada persidangan di Citizen Lawsuit di Surakarta, saya sempat hubungi Mas Wirawan ya, atau yang saya panggil Mas Adnan gitu ya. Kalau bisa datangkanlah ahli yang ahli itu perlu bicara. Ini dari pihak Jokowi mestinya sekarang ini kesempatan menunjukkan adanya ijazah itu. Karena di situ ada polisi yang Kapolri yang digugat. Di mana dia yang turut tergugat ya. Digugat. Tergugat 4. Jadi kita ulangi. Tergugat 1 Jokowi, tergugat 2 Rektor UGM, tergugat 3 Wakil Rektor, tergugat 4 Polri, tergugat 5 UGM. Secara keseluruhan, secara institusi, as an institution. Jadi tergugat 4 itu Polri, bukan Kapolri. Polri. Jadi bukan Kapolri. Silakan. Kalau Jokowi ngeles, nggak di tangan saya, Kapolri kan juga digugat. Polri juga digugat. Ya, Polri, sorry. Gitu. Harusnya kan dia bisa tunjukkan, inilah kesempatannya gitu untuk membasmi berita yang memburuk-burukkan dia, kalau itu dikatakan memburuk-burukannya gitu kan. Nah, karena tidak ada kejelasan akan ditunjukkan atau tidak, saya minta kepada dia supaya ajukanlah ahli yang akan ngomong seperti itu gitulah. Ya, supaya bisa menunjukkan adanya failure of burden of proof gitu pada pihak Jokowi itu. Ternyata kesempatan tinggal sekali. Waktu itu sempat minta saya kan memang latar belakang akademik saya kan pidana ya, S2, S3 saya kan pidana. Tapi saya waktu itu pas nggak bisa ya waktunya ya. Padahal kesempatan tinggal sekali itu ya sudah, akhirnya lewatlah masa itu. Terus yang membuat saya tertarik yang kedua, Mas Refli ya. Ini kok semuanya serba as if gitu ya, seolah-olah. Mau bawa ke pengadilan itu seolah-olah. Mau mengatakan bahwa tidak akan mengampuni yang 3 orang itu kok ya seolah-olah. Faktanya mengampuni. Kemudian membawa ke court of law gitu ya kan, ke hukum, tapi kok ya seolah-olah juga gitu ya. Yang kenyataan ini
membawa ke court of law itu konteksnya tetap court of public opinion gitu. Ya, oke. Masih konteksnya itu saja gitu. Kemudian adanya orkestrasi. Orkestrasi di luar ring tinju. Kalau ring tinju itu adalah dunia hukum gitu kan. Dari UGM bicara, dari Fakultas Kehutanan bicara, dari teman-teman, semuanya itu terasa bagi saya itu artifisial. Sebagai orang yang sudah hampir 37 tahun saya di praktek sebagai 37 tahun itu baru prakteknya ya? Baru praktek. Belum usia. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kan zaman-zaman biar ini kan zaman dulu kan taman S1 tuh 25 ya kan? Ya kan biasanya 26, 27. Saya praktek masih pakai SMHK. Oh SMHK. Awalnya dulu Allahu Akbar masih SMHK. Bisa dibayangkan. Zaman saya mana ada lagi yang namanya sarjana muda hukum itu. Walaupun itu sebetulnya nggak resmi ya SMHK-nya ya, tapi masih dipakai di ruang sidang gitu. Oke. Nah, bagi saya ini menarik lama-lama ini kok apa ya? Saya ingin mengatakan situasi Jokowi itu dari pengamatan saya sebagai orang yang belakangan tertarik gitu ya. Dalam bahasa Minangnya, ini saya ini gini-gini orang Minang. Darah saya Minang, daging saya Jawa. Oh luar biasa. Apa yang tertusuk padamu berdarah padaku. Itu Starzikal Zombari. Iya. Kami itu kebalikannya. Dia lahir di Padang. Lahir di Padang, orang Jawa. Jogja. Orang Jogja, orang Jawa. Padang. Lahir di Jogja. Oke, gimana terus Mas? Ada peribahasa dalam bahasa Minang itu tak kurang nak di luar. Oke. Taimpi nak di ate. Oke, saya tahu terakhirnya terimpit tapi mau di atas. Yes. Tapi tadi terkurung nak di luar. Oh mau di luar. Ya. Oke. Tak kurang nak di luar. Ya. Dia itu ijazah ini seolah-olah mengurung dia gitu loh. Oke. Terus dia ingin keluar menunjukkannya. Ini loh ijazahku. Tapi aneh caranya itu. Cara yang sangat sederhana gitu ya. Tunjukkan aja gitu. Iya. Tapi pakai sesuatu. Itu public common sense ya kan harusnya. Betul. Memang kan begitu. Betul. Terus tahimpi gitu kan. Dia terhimpit dari mana-mana, dihujat dari mana-mana gitu. Dia pengen keluar dan mengatakan saya akan bawa orang-orang yang menuduh saya ke meja hijau, ke persidangan. Iya. Nah, sementara di sisi lain saya melihat itu kalau dia bawa betul-betul dan sampai dibuka persidangan ini, maka itu akan menjadi killing field-nya dia. Oke. Ini akan menjadi apa yang disebut menjadi sebagai Kamboja ya. Ya. Killing field kan pembantaian di Kamboja. Betul. The killing field. Ini akan menjadi apa yang disebut sebagai Pyrrhic Challenge namanya. Pyrrhic Challenge itu ya gampangannya saja lah, tantangan Pyrrhic. Ini dulu seorang raja Yunani kuno lah. Oke. Artinya apa? Dia pernah mengatakan gini, sekali lagi saya menang, maka yang terjadi saya hancur-hancuran gitu lah. Katakanlah Jokowi menang karena pengaruhnya dan sebagainya di persidangan itu, tapi yang terjadi dia yang hancur. I see. Gitulah. Good point, jadi ini tantangannya dia di situ itu. Boleh. Ketika dia mau membawa ini pada hal yang rumit. Betul. Tapi pertanyaannya sederhana. Bawa dia ke persidangan. Boleh jadi dia menang karena dia masih sangat berpengaruh. Iya. Tapi dia hancur di situ. Oke. Jadi itu ketertarikan. Ada lagi poin ketertarikan untuk bergabung. Nah, lebih lanjut, ketertarikan saya itu mendorong supaya ini betul-betul ke pengadilan. Oke. Karena itu ketika saya diminta untuk gabung, saya tertarik. Oke. Saya tertarik sekali untuk memeriksa Jokowi di ruangan sidang. Saya ingin betul-betul bertanya dengan segala kemampuan saya selama 37 tahun menghadapi dia di persidangan. Mari ketemu di pengadilan Jokowi. Begitulah kira-kira. Oke. Ya tapi Mas Lutfi hanya ya kita sih sudah wanti-wanti ya karena kita belum berdiskusi lebih lanjut ya. Memang rada problematik memang karena kita tahu bahwa kalaupun nanti dimajukan ke persidangan selalu ada korban. Misalnya kalau korban itu penahanan misalnya. Padahal kita tahu kan satu hari pun memenjarakan orang yang tidak berdosa atau bersalah itu kesalahan betul kan. Ada hakim hukum lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah kan. Dan kalau kita bicara tentang proses persidangan bisa 6 bulan sendiri itu bisa 9 bulan sendiri itu. Nah
nanti hal itu kita simpan dulu. Semangat Mas Lutfi itu kita simpan dulu karena mungkin saya mau dengar dari Mas Wirawan Adnan, mungkin ada medan-medan lain yang sesungguhnya bisa kita upayakan. Saya memancing misalnya pembicaraan tadi saya ketemu Munarman, misalnya bagaimana dengan nasib citizen lawsuit yang pernah yang tadi dibicarakan oleh Mas Lutfi. Kemudian bagaimana dengan ada upaya dari Purnawirawan TNI, besok juga kita undang, yang melakukan gugatan PMH juga, perbuatan melawan hukum secara perdata, itu soal penyelundupan pasal-pasal yang dikenakan. Bagaimana dengan kemungkinan kita minta buka pasal-pasal yang di laporan yang di mana nih? Saya kan orang baru nih. Oke, jadi gini Mas. Jadi ada pasal yang dikenakan kepada RRT dulu ya, masih ada responnya, yaitu pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, which is bukan delik aduan. Pasal itu. Dan pasal itu ancaman hukumnya nggak tanggung-tanggung, 8 dan 12 tahun penjara. Jadi pertanyaannya adalah perbuatan pidana apa yang membuat mereka harus diancam dengan 12 tahun penjara, kira-kira begitulah. Nah itu dianggap sebagai pasal selundupan, upaya untuk bargaining position. Untuk mengarah ke bisa penahanan. Ya misalnya penahanan dan lain sebagainya, nakut-nakuti dan lain sebagainya kan begitu. Dan ini dianggap abuse of power, dianggap tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan. Karena itu perlu diberikan pelajaran juga penyidik yang melakukan penyelundupan seperti itu. Itu ternyata sudah didaftarkan pada hari terakhir sebelum libur Lebaran pada tanggal 17. On rheumatic overhead ya. Gitu. Nah, lalu ada juga upaya misalnya mengadukan kembali kasus ini ke Barreskrim karena ada temuan baru. Salah satunya adalah spesimen ijazah yang diperoleh Bonatua atau diperoleh mereka yang mendapatkan kemenangan di Komisi Informasi itu, ternyata tanda tangan dekannya sudah expired. Dekannya kalau tidak salah, saya masih pakai disclaimer kalau tidak salah ya, itu 2008-2012 periodenya. Padahal Pilpres 2014 untuk pertama kalinya yang diikuti Jokowi. Nah ini ada hal-hal yang kemudian bisa sebenarnya dipersoalkan juga. Nah sekarang saya bertanya kepada Mas Wirawan Adnan ya sebagai koordinator litigasi, apa yang Anda pikirkan terlepas apakah Anda kemudian mau bicara tentang strategi atau tidak mengenai perkembangan kasus ini? Silakan. Nah, kalau saya posisinya melanjutkan. Agak dekat Mas, nggak apa-apa. Okay. Ya. Kalau saya ini sekarang ini posisinya tim Jokowi dan kawan-kawan ini adalah mencari strategi exit strategi. Oke. Pada posisi dia itu kalau bahasa Minangnya seperti itu ya. Kalau saya melakukan paraphrase itu ini pada posisi maju kena mundur kena. Ya kan pada posisi Warkop DKI. Well, something like that. Gak ingat lagi lagunya. Kalau sekarang Trump. Metafor saya adalah perang Iran sama Israel Amerika itu. Oke, maju kena kan, mundur kena ya kan? Ya, itu metafornya begitu. Artinya pada posisi Trump ini kan apakah menyerah ya, apakah escalate apa itu serangan atau melakukan invasi. Oke. Boot on the ground istilahnya. Apakah melakukan itu? Kan tiga-tiganya bukan pilihan yang eskalasi berarti melakukan ke arah nuklir kan. Jokowi juga begitu. Menurut saya itu sekarang ini kalau menurut Mas Lutfi pilihan untuk maju ke sidang itu adalah bukan pilihan yang baik bagi dia. Karena apa? Nanti dia juga harus menunjukkan bukti barang bukti ijazah aslinya itu kemudian kan kalau sampai di pengadilan bisa kita insahe kan, kita teliti dengan seksama, nggak boleh lagi, tidak boleh disentuh, tidak boleh difoto, sudah nggak boleh lagi begitu. Itu adalah risikonya. Nah kita lihat bahwa observasi saya ini para penyidik ini kan die hardnya Jokowi kan, boleh saya katakan begitulah. Patut diduga menurut keyakinan kita. Menurut keyakinan kita itu die hardnya gitu. Memajukan ini kepada
meneruskan ke P21 itu berisiko untuk memperoleh pembulian nanti di pengadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi ya. Wah, nanti akan dibully oleh para tim advokat ini gitu kan. Dan kedua juga barang buktinya akan makin memberikan keyakinan tentang kepalsuannya itu kan gitu. Karena boleh kita insah, boleh kita teliti. Dengan demikian apalagi boleh kita Insahe. Oke. Insahe itu melakukan pemeriksaan peminjaman okay. untuk kita lihat. Kita boleh observasi melihat memegang, tidak boleh lagi dilarang untuk. Dulu kan ketika di gelar perkara itu kita hanya tidak boleh memegang kan, hanya boleh dikasih waktu dalam berapa detik. Ya, 5 menit lah. Ya, kalau itu nanti maju pengadilan, barang bukti itu harus boleh kita lakukan insahe terhadap barang bukti. Nah, itu adalah risiko. Dan kemudian juga risiko yang lain adalah bahwa kalau ini dimajukan itu adalah bahwa tadi seperti pembulian, bukan pembulian lah istilahnya, kita akan eksplor terus dan kita nggak mau dibatasi bertanyanya begitu terhadap itu. Nah, itu juga merupakan risiko bagi penyidik untuk membiarkan Jokowi itu dilanjutkan ke persidangan. Nah, apakah nanti juga mungkin ada strategi bahwa nanti disumpah ya. Jokowi disumpah, BAP-nya dibacakan. Nah, itu sudah ada presidennya. Kalau tidak boleh dikatakan jurisprudensi ya, tapi sudah ada presidennya. Kasusnya siapa itu? Mirzani siapa? Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu ditolak di NO itu karena pelapornya itu harus hadir di pengadilan. Gitu. Jadi itu risikonya. Jadi menurut saya adalah seperti kasusnya perang di Teluk ini ya. Itu adalah ada pada posisi maju kena mundur kena. Maju kena mundur kena. Tapi kan dia oleh karena itu saya kok melihatnya ya satu-satunya jalan bagi kita untuk memperoleh SP3 itu ya pra-peradilan gitu. Itu adalah pendapat saya kalau tadi sidang P21 gitu supaya bisa melakukan eksplorasi terhadap Jokowi. Kalau saya jangan sampai ke sana. Kita hadang di pra-peradilan. Gitu, jadi sobat dan sekalian biar paham ya. Inilah yang namanya demokrasi lawyer, karena mereka datang ke sini tidak dengan skenario, kita harus ngomong apa dan lain sebagainya. Tetapi kita explore pikiran masing-masing sebelum nanti rapat yang menentukan apakah langkah hukum apa yang akan kita lakukan. Jadi tidak seperti yang dibicarakan orang, omongan satu orang kemudian tiba-tiba ditangkap sebagai sikap dari kelompok ya, nggak begitu. Jadi karena kita nanti akan putuskan, tetapi dari sini ada sedikit jalan yang bukan berbeda, tetapi exit, ya kan? Kalau Mas Wirawan Adnan mengatakan exitnya itu di pra-peradilan, walaupun memang tidak menjamin juga, gitu ya. Nggak ada yang jamin. Tidak ada yang jamin. Kalau beliau ya tidak main exit, buktikan di persidangannya. Nah nanti tentu ya sikap kita ini kan sangat bergantung pada prinsipalnya. Itulah yang kadang-kadang yang nggak dipahami orang lain. Kalau lawyer ini kan tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Ada yang bilang kami tidak akan mundur, tidak akan bernegosiasi. Ya tanya dulu dong prinsipalnya, apakah prinsipalnya bersikap seperti itu atau tidak. Ternyata dalam kasus kita respon tidak mau terus, ya kan ya sudah. Cuma kita juga bisa bersikap. Kalau Anda tidak mau terus ya sudah, jangan pakai kita, kan kira-kira begitu. Dan vice versa, kita mencabut diri dari dia dan ternyata dia backdated mencabut kuasa hukum yang pernah diberikan. Yang tadinya kita berharap setelah tanggal 11 dia catat, ternyata tanggal 2 Maret ya. Itu educated guess itu. Artinya dugaan kita itu di backdate lah gitu. Dugaannya gitu. Nah, kemudian ya nanti kita lihat ke arah ke depannya. Tapi tadi misalnya ya, kadang-kadang orang bicara tentang SP3 itu bentuk ketakutan. Saya juga heran, loh, kok SP3 ketakutan? Kalau kita bicara penghentian penyidikan, ya SP3 namanya. Padahal SP3 itu kalau kita lihat KUHP yang baru misalnya ya,
ada 10 jenis ya di situ. Restoratif justice hanya salah satunya. Oke lah pakai KUHP yang lama. Tapi kalau pakai KUHP yang lama, saya tanya aja juga pasal 138 ayat 2 yang mengatakan setelah P19 sekarang ini sesungguhnya penyidik hanya dikasih waktu 14 hari untuk menyampaikan perbaikan. Ini sudah lewatnya banget. Karena pertama kali disampaikan berkas penyidikan ini itu pada tanggal 13 Januari. Kemudian pada hari ke-7 sudah dinyatakan P18 tuh sama jaksa peneliti. Kemudian pada hari ke-13 dia tidak 14 ya. Pada hari ke-13 sudah dinyatakan P19 dan dikembalikan berkasnya. Punya waktu 14. Punya waktu. Berarti kan kalau 13 plus 13 26 tanggal 26 Januari. Itu pas hari ulang tahun saya. Kalau misalnya ditambah 14 hari, kan harusnya bulan Februari kan? Ini udah akhir Maret. Makanya terlambat betul. Saya tahu dalam praktek itu banyak sekali dilanggar. Tapi kan bukan berarti kalau misalnya prakteknya salah, tiba-tiba kemudian ini dianggap benar terus menerus gitu. Gimana menurut Mas? Jadi begini ya, kalau prakteknya juga, kalau ada juga yang patuh ya, patuh ada yang patuh dengan angka 14 itu sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang ditentukan oleh 14 hari ya, bukan hari kerja ya, hari. 14 hari itu kalender ya, 14 hari kalender itu. Ada yang, tapi itu adalah apabila ditahan ya, ini konsekuensi hukumnya kalau ditahan lewat 14 hari harus dilepaskan. Kira-kira itu, tapi tidak kemudian menjadi expire penyidikannya. Tidak daluarsa penyidikannya, tidak ya. Prakteknya juga seperti itu. Nah, dengan demikian ya 14 hari itu hanya menjadikan, bukan hanya ya, tapi yang ingin saya katakan adalah menjadikan materi pra peradilan. I see. Jadi itu sudah adalah, sudah ada pelanggaran hukum di sana. Hukum yang bisa di-challenge dan sudah terbukti kan, sudah proven kan, mudah di-challenge di pra peradilan. Dan kita tidak perlu membuktikan. Ya. Tapi kalau misalnya yang perlu dibuktikan itu kan kita yang nggak punya bukti itu adalah misalnya SP3-nya Egy Sujana, kan kita tidak punya bukti hard copy-nya gitu ya. Hanya kita bisa assume bahwa mereka laporannya dicabut untuk memperoleh RJ itu, tapi kita tidak punya bukti. Cuman kalau yang 14 hari itu jelas kita punya bukti. Materi pra peradilan yang lain Mas Refli itu adalah yang saya lihat adalah bahwa menjadikan tadi Mas WA, saya bilang Mas WA Wiranan. Mas WA tadi nggak mau bicara, saya nggak mau bicara tentang strategi pra peradilan. Terus bicara juga dia. Dipancing. Terpancing lah ya. Kalau ini bukan strategi. Saya bilang materi. Materinya itu adalah yang jelas, mudah dibuktikan juga. Ada kan yang tidak bisa dibuktikan karena kita tidak in possession atas barang bukti. Bukti surat kita tidak punya mengenai SP3-nya Egy Sujana yang kita namun yang kita punya bukti bahwa Dr. Tifa dan bertiga ya LRT itu sebetulnya kan dijadikan saksi fakta jadikan fakta oleh TPUA atas kesaksian fakta apa ketika mereka mengunjungi UGM. Dan surat itu sudah disampaikan ke Bareskrim. Perkara belum diperiksa itu soal lain. Intinya itu mudah kita buktikan bahwa dulu itu kita itu adalah klien kami itu adalah saksi fakta. Saksi fakta menurut undang-undang perlindungan saksi tidak boleh. Saksi dan korban itu tidak boleh. Pasal 10 ya, pasal 10 tidak boleh dijadikan tersangka. Wong saksi kok dijadikan tersangka. Tidak boleh dituntut secara perdata dan pidana. Tidak begitu. Intinya pokoknya itu juga materi pra peradilan. Oleh karena itu sejak awal saya itu kuat, dan kalau kita nanti benar-benar pra peradilan kan kita diberikan pilihan untuk menggunakan KUHP yang baru, KUHP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 untuk yang itu kalau toh kita tidak punya bukti ya. Hakim akan memberikan kesempatan untuk tidak hanya pada bukti checklist saja gitu loh. Jadi akan mendalami secara material bukti yang kita tidak punya. Dan juga kita bisa melihat juga
mereka tuh katanya punya 700-an barang bukti gitu. Ya. Nah, akan terlihat juga pada pra peradilan itu gitu ya. Begitu. Oke, Mas Lutfi, apakah Anda kecewa? Enggak. Karena begini katanya, saya mau nunggu nih di pengadilan, tapi beliau jangan, kita pra peradilan. Oke, silakan. Jadi begini ya, pengadilan yang tadi saya sebutkan itu penting untuk exceptio veritatis namanya. Oke. Exceptio veritatis itu bagaimana orang-orang yang disangka ini itu bisa membalikkan antara pencemaran menjadi kebenaran. Oke. Jangan seenaknya aja orang dituduh telah melakukan pencemaran. Ya. Beri dia kesempatan, itulah exceptio veritatis untuk membuktikan yang diomongkan itu benar. Ya. Maka dalam konteks seperti itu gelar perkara kemarin injustice, gak adil, gak fair. Karena hanya menunjukkan secara sumir gitu. Ya, 5 menit menjelang jam 11 malam. Kalau perlu bahkan beri kesempatan kepada mereka yang dituduh mencemarkan untuk mengajukan lab forensik ke tempat yang netral. Oke. Silakan gitu ya. Silakan. Ayo diadu. Ya. Nanti ahlinya polisi, ahli forensik ya polisi diadu dengan ahlinya di sini. Itu kan suatu yang sangat sederhana ya. Yang namanya opinion, terus second opinion itu kan sederhana sekali. Biasa saja. Kalau ini mau dibuat ilmiah ya harus begitu. Ya, Gitu. Sebentar, yang kedua. Silakan. Yang kedua, saya juga bisa menerima adanya pra peradilan itu. Kenapa? Karena betapapun ini ketidaktepatan dalam penanganan kepada para tersangka ini sudah berjalan. Ketidakadilan sudah terjadi. Ya. Dan ini patut untuk diperadilan. Jadi kedua-duanya bagi saya sah saja. Justified ya dua-duanya. Justified dua-duanya. No problem. Oke, menarik ya. Tadi saya mau interrupt apa? Lupa saya. Karena dua-duanya bagi saya sah. Dua-duanya sah aja. Itu a matter of choice, pilihan ya. Bisa jalan dua-duanya bahkan. Oke. Cuma saya nggak yakin yang pengadilan yang tuduhan tadi itu yang di Polda itu betul-betul akan jalan karena itu merupakan seperti yang tadi dengan Pirik challenge. Oke. Ya, itu yang menarik. Apalagi kita ini kan berdebat banyak sekali di forum-forum, terutama di televisi, soal keaslian dan ketidakaslian ijazah. Yang sebenarnya perkara mudah, tunjukkan aja. Lalu kemudian mereka mendalilkan kalau sudah ditunjukkan ternyata masih ribet. Iya kan tidak dengan transparansi, tidak dengan akuntabilitas. Ditunjukkan 5 menit sebelum berakhirnya gelar perkara khusus, tidak boleh dipotret, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba. Lalu kita suruh percaya. Itu sama kita menilai seorang gadis, kita dikatakan bahwa ini cantik gadisnya, tapi kerudungnya tetap penuh. Kita nggak bisa melihat wajahnya, gitu ya. Nah. Pertanyaannya adalah kan sederhana kalau kita pakai tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government, semakin tidak transparan, salah satu aspeknya kan transparansi ya. Semakin tidak transparan seperti ini kan patut diduga menurut keyakinan saya atau keyakinan kita. Mungkin ijazah yang ditunjukkan itu juga bukan asli juga. Ya, oke. Jadi bagi saya itu kalau asli udah lama ditunjukkan. Kecurigaan itu penuh gitu loh. Iya. Penuh gitu loh. Ya, orkestrasi dari pihak-pihak yang tidak perlu berbicara. Iya. Mestinya dalam logika saya. Iya. Kalau saya rektor UGM. Iya. Ya bakalan itu gak terjadi gitu kan. Kalau saya rektor UGM, saya akan meminta Jokowi tunjukkan. Bukan saya membuat statement, deklarasi bahwa ini asli, bukan. Saya Pak Jokowi tolong bersihkan nama UGM, tunjukkan ijazah itu satu, ya kan. Terus ngapain pakai reuni artifisial gitu, ya kan? Nggak perlu banget gitu, nggak perlu banget. Ini justru akan membuat saya itu tambah berpikir ini ada apa sih sebetulnya. Terus kemudian dikatakan bahwa polisi memiliki berapa ratus alat bukti gitu. 709. 709. Terus 709 barang bukti. 10 saksi dan dokumen ahli. Lah pokoknya. Apa sih ini kasus ini gitu loh. Iya. Saya sepakat dari 22 ahli, kemudian 137 atau 120 atau 130 apa itu artinya? Saksi. Apa itu artinya? Itu artinya buying time. Iya. Dengan sebanyak itu berharap kasus ini akan kemudian tertimpa dengan berita-berita yang lain, which is not. Gitu loh. Yeah. Ini membuat saya semakin
yakin gitu, ini nggak akan dibawa kemana-mana, nggak akan dibawa ke pengadilan. Tapi kalau toh dibawa ke pengadilan, saya akan sangat senang sekali gitu loh. Iya. Itu loh pokok persoalannya. Tapi apakah saya tidak setuju kalau ini di pra-peradilan? Oh, saya juga setuju. Karena betapapun orang-orang yang jadi tersangka ini terutama 2 orang, kalau yang sekarang yang ketiga kan sudah nggak ada gitu. Yang 2 orang ini kan sudah teraniaya namanya, sudah tercemar namanya. Karena dikatakan telah mencemarkan, maka tercemar namanya kan. Dia patut, dia berhak mengajukan pra-peradilan gitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa saya ingin dibawa pengadilan itu terus saya menafikan pra-peradilan. Oke. Ya, tapi bagi kita kan karena kita belum putuskan ya, pra-peradilan itu juga kadang-kadang disebut orang sebagai killing field juga, kuburan bagi mereka yang kemudian dalam tanda kutip ya teraniaya atau dianiaya atau dizalimi oleh sebuah proses hukum yang quote unquote itu pemohon, maksudnya ya, pemohonnya, penyidiknya ya, pemohon itu kan berarti kan tersangkanya kan? Iya, tersangkanya. Di mana proses hukumnya dianggap tidak independen, tidak adil, berat sebelah kan begitu. Nah, dalam kasus ini patut diduga ya kan ada ketidaknetralan aparat dalam kasus ini. Ya mungkin tanda-tandanya adalah memaksakan untuk menggunakan pasal-pasal yang relevansinya aneh. Tapi ancaman hukumnya 12 tahun. Jadi misalnya seorang dokter Tifa dikenakan dalam satu klaster yang sama pasal itu juga, yaitu pasal memanipulasi sebuah data atau dokumen elektronik untuk kepentingan tertentu, ya kan? Yang satunya yang tadinya asli, yang tidak asli seolah-olah asli. Kan jauh sekali sebenarnya itu. Tapi apapun itu 12 tahun ancaman hukumannya. Dan itu punya legitimasi untuk menahan at any time. Nah ini bagaimana? Ya gini, yang Mas Refli sebutkan itu sebetulnya di KUHP yang baru. Agak deketin Mas. Oh oke. Ya itu adalah yang disebut dengan overcharge ya. Itu adalah materi pra-peradilan juga. Jadi menempatkan pasal yang lebih daripada fakta. Ya, itu adalah overcharging ya. Menuntut lebih daripada perbuatannya ya. Itu adalah materi pra-peradilan sehingga kami itu pede. Nah, kemudian apa sih yang menjadi concern atau yang menjadi kekhawatiran para pemohon atau tersangka ya? Kan kayak salah satu klien kita itu kan skeptis ya dengan pra-peradilan. Nah, kira-kira sekian persen kalah lah gitu kan. Lalu kemudian akan gampang ditahan setelah itu. Mudah ditahan. Saya melihat kalau mau menahan sudah lewat waktunya. Karena upaya paksa yang lain sudah dipilih yaitu mencekal. Kalau pilihannya biasanya kalau nggak mencekal ya menahan. Kalau sudah mencekal tuh mencekal dan wajib lapor. Mencekal dan kan sudah melakukan upaya paksa. Dengan demikian kok saya tidak melihat adanya kemungkinan penahanan. Terus kemudian nanti perkaranya akan cepat dinaikkan gitu ya. Tadi kan observasi saya itu mengatakan mereka tidak akan menaikkan perkara ini. Ada kekhawatiran mereka itu akan menaikkan perkara ini karena mengenai barang bukti yang berupa ijazah tadi ya, sehingga mereka tidak akan melakukan dan juga tidak akan mempercepat perkara sehingga kita itu tidak balapan. Kalau zaman dulu ya kami itu balapan dengan P21. Mereka akan cepat-cepat sehingga di tengah jalan kita masih statusnya permohonan sudah gugur permohonan. Sekarang tidak ada wajib dihentikan proses itu. Sekarang ini perkara itu harus menunggu sampai pra-peradilan selesai. Jadi saya kok melihat tidak ada kerugiannya melakukan pra-peradilannya itu. Kita akan seperti sekarang ini juga ya. Bahkan kalau saya mengatakan yang pernah saya sampaikan kepada Mas Refli itu pada posisi kita nggak melakukan apa-apa gini ya. Kita seperti lame duck gitu ya. Bebek yang tidak berkutik siap untuk ditembak oleh pemburu gitu kan. Di kolam gitu ya. Jadi kita lame duck ya gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa karena we're not in control. Kalau pra-peradilan we are in control.
Gitu. Jadi itu yang menjadi talking point saya tentang pra peradilan itu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita ngomong ini tanpa tanpa perencanaan apapun dan barangkali apa yang akan kita bicarakan ini adalah semacam pendahuluan rapat kita nanti untuk untuk ngambil keputusan, dan keputusan tersebut memang harus dimintakan approval dari prinsipal, karena akhirnya prinsipal. Saya lagi-lagi saya tekankan bahwa kemauan prinsipal lah yang menjadi causa prima kita kan. Jangan sampai kemudian kita mau ngajak berkelahi orang lain tapi prinsipalnya kita korbankan. Ya, tetapi perlu dicatat juga dalam konteks itu ya. Kita ini lawyer bukan worker. Walaupun prinsipal itu penting, tetapi nasihat kita juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Good point. Jadi bukan benar. Kita di hire itu karena kita punya expertise bukan pegawainya gitu. Bukan pegawai, bukan worker. Saya mau ngomentari yang pasal yang memberatkan tadi itu Mas Refli. Kami pernah menangani kasus yang rekayasa seperti itu. Masih ingat debt collector Bank Citibank. Yang dituduh telah membunuh seorang nasabah, ya, kemudian ada gorden yang dikatakan ada bercak darahnya, gitu ya kan. Kenyataannya dia itu nasabahnya itu meninggal karena stroke. Mati batang otak, kena ke batang otaknya, stroke batang otak. Dia udah lay down gitu kan, terus dia kesakitan gitu, dan otopsinya itu menyatakan dia mati karena terserang stroke pada batang otaknya. Kemudian korden yang dikatakan di tingkat penyidikan itu ada bercak darahnya, kenyataan itu di forensiknya tidak merupakan darah gitu, dan kemudian tidak dijadikan barang bukti pula gitu di muka sidang. Ya, ini yang kita inginkan di dalam pra peradilan. Boleh jadi nanti kita akan tanyakan apa bukti telah adanya suatu pemalsuan atau perubahan data yang kemudian bisa kena dengan undang-undang ITE tadi itu. Salah satunya seperti itu. Karena ini bukan sesuatu yang mustahil, kita ngadepin sendiri. Gitu. Cuma lagi-lagi persoalannya adalah kalau misalnya penegakan hukumnya dalam tanda kutip ya brutal, nggak apa-apa. Tidak terbukti semua, tapi yang paling penting kita udah nahan duluan dalam proses persidangan yang 6 bulan itu ya kan, sudah ditahan duluan, berarti secara de facto prinsipal sudah dipenjara kan kira-kira begitu, walaupun statusnya status sebagai tahanan. Yang diistilahkan Pyrrhic victory. Jadi dia boleh menang, dia boleh menahan para tersangka ini, tapi orang akan memberikan opini dia telah kalah. Ya, kalau begini memang sangat bergantung keikhlasan para prinsipal memang ya untuk. Tapi kalau saya melihat keberanian dua orang prinsipal ini ya memang beda ya. Dua orang ini orang-orang yang betul-betul genuine ya. Gitu. Ya, tetapi tetap saja kan kita sebagai lawyer ya mengupayakan yang terbaik yang yang bisa kita upayakan kan. Salah satu yang terbaik itu adalah ya membuat mereka tidak pernah ditahan. Iya kan? Tentu. Karena kalau mereka memang tidak ada alasan cukup untuk membuat dia tertahan. Apalagi Mas WA tadi mengatakan sudah expired ya kan? Ya, sudah expired. Ini nggak ada lagi alasan penahanan. Lucunya mereka juga wajib lapor padahal mereka tidak dilepaskan dari penahanan. Kan biasanya wajib lapor tuh kompensasi dari mereka dibebaskan dari tahanan kan? Istilahnya itu mel gitu. Iya gitu. Ini enggak. Waktu pemeriksaan mereka tidak ditahan, tapi itu wajib lapor sampai sekarang. Itu bagian dari pressure. Ya, menarik ya. Kita ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita bacakan komentar-komentar Sobat RSK. Tentu komentar-komentar yang kira-kira relevan. Ini banyak komentarnya, ya kan? Kalau saya nggak banyak komentar orang-orang baru ya kan. Nggak komentar. Yang nonton live. Yang mau ditambahkan lagi. Ya, jadi sekali lagi kan banyak orang yang mengatakan begini. Wah, jadi sekali lagi Sobat Era sekalian, kita nggak mau main pinggiran. Kalau kita main pinggiran, jadi ada kesan gini. Kita ingin fokus pada penyelesaian kasus ijazah Jokowi. Tapi serangan balik ke kita adalah memperkarakan hal-hal lain. Apa komentar Mas Wirawan sebagai koordinator litigasi? Yang gimana? Ulangi. Kan
kita ingin fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah ini secara substansial. Oke. Lalu tiba-tiba serangan ke kita oleh orang-orang yang tidak relevan. Ya, betul. Orang-orang yang tidak relevan itu adalah sebenarnya dia bukan pihak dalam kasus ini. Misalnya maaf kata ya, para termul itu mengatasnamakan relawan ini, relawan itu dan lain sebagainya. Saya sih sebenarnya capek melayani orang-orang yang nggak relevan. Saya tidak mengatakan tidak bermutu, tapi tidak relevan. Kan yang harusnya berhadapan dengan kita itu adalah para lawyer mereka, para pengacara mereka. Dan kita debat apa standing point hukum Anda, gitu. Oh gitu. Ya. Saya melihatnya begini ya, mungkin tidak directly responding pada pertanyaannya Mas Refli. Yang ingin saya sampaikan begini. Ya, sekarang ini satu-satunya forum adjudikasi ya, yang betul-betul sedang memeriksa ya, spesimen ijazahnya Jokowi itu ya CLS itu. CLS, oke. Citizen lawsuit, Citizen lawsuit itu ya, untuk menentukan, dan petitum kami itu tidak, dan sebetulnya saya juga setuju dengan berapa kali kalimat atau catchphrase-nya Mas Refli itu bahwa jangan membunuh the messenger, ya kan? Jangan membunuh the messenger. Don't kill the messenger. Don't kill the messenger, gitu kan? Lah ini yang terjadi, ya, kan sudah terjadi, ya. Kemudian yang diserang adalah pribadi-pribadi kita, ya kan? Yang ditakut-takuti, kita melihat Pak Kasmujo ketakutan, nggak mau. Terus kemudian mantan rektor siapa, Mas? Sofyan Effendi. Yang tadinya sudah transparan menyampaikan, kemudian dicabut, ya. Terus kemudian ada Egy Sujana, ada Rismon, ada 5 yang, dan terus kemudian saya yakin mereka tidak berhenti. Pasti kemudian akan menyerang pribadi-pribadinya, klien kita yang lain, akan diserang. Yang maka relevan dengan apa yang disampaikan Mas Refli, inilah yang sebetulnya tidak relevan kan? Mau apa itu Mas Refli itu kita dianggap amoral dan sebagainya, tidak akan menjadikan palsu menjadi asli kan? Tetap itu yang saya katakan tidak relevan. Sebetulnya apa sih yang secara substansi kita ini kan tidak mempermasalahkan Jokowi in person. Barang ijazah ini kita, menurut pendapat kami itu palsu. Jadi item yang kita masalahkan, not person. Jadi tidak pernah, sehingga kalau toh nanti terbukti palsu misalnya gitu, kita nggak menuntut dihukum juga, gitu kan? Kalau toh berikanlah amnesti, berikanlah abolisi, kan yang paling penting kebenaran ditegakkan. Tapi kita tetap ingin menghargai dia sebagai mantan Presiden RI ke-7, tetap kita hargai. Kalau terbukti palsu, kita nggak menuntut ditahan sebagaimana kalau mereka menuntut kita ditahan, gitu kan. Itu kan intinya ingin membungkam kami, menyuarakan kebenaran, ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga pernah mengatakan misalnya dalam kasus Rismon misalnya, apa kaitannya ijazah palsu ini dengan ijazah Yamaguchi? Tidak menjadikan itu asli atau tidak asli, tapi yang jelas tadi killing the messenger. Nah, karena itu bagaimana caranya agar permainan ini dikembalikan pada panggung utamanya, yaitu pembuktian ijazah asli atau tidak asli Jokowi. Silakan, Mas Lu. Itu yang tadi saya katakan bahwa mereka itu tidak betul-betul ingin masuk ke court of law, tapi pengennya tetap di court of public opinion. Nah, caranya dengan berbagai cara, dengan berbagai institusi, UGM lah, kemudian Fakultas Kehutanan lah, dan macam-macam lah. Termasuk menggunakan institusi penyidik gitu ya kan, yang mengatakan bahwa ini dari hasil lab 4-nya asli, ya kan. Termasuk mereka-mereka yang tadi Anda sebut sebagai termul tadi itu. Itu seperti itu. Jadi mereka memang tidak ingin ke sana, termasuk upaya-upaya mengiming-imingi restoratif justice itu dalam konteks masih public opinion, seolah-olah dengan Rismon itu berpindah posisi lantas ini menjadi asli. Kan ya enggak juga. Public opinion-nya memang maunya seperti itu. Tapi law-nya enggak bisa seperti itu. Mau seperti apapun ya pengakuan dari UGM itu enggak mengubah, tidak mengubah apapun.
Dan untuk membuktikan apakah itu asli atau tidak, ya pembuktian yang benar. Pembuktian, karena dia itu kalau dalam bahasa kami itu de auditu kok, kesaksian de auditu gitu. Dia nggak ngerti beneran toh. Iya. Gitu loh. Oke. Sekarang kalau dia mengatakan kami betul telah menerbitkan ijazah atas nama Joko Widodo tahun 1985. Pertanyaannya kan nggak berhenti di situ. Apakah Joko Widodo yang 1985 dapat ijazah itu adalah identik dengan Jokowi presiden? Iya. Gitu loh. Jadi ini kan nggak selesai di situ itu. Jadi nggak usah ngomong lah gitu. Kalau dia mau ngomong, mesti maaf juga ini teman saya baik sebetulnya ya. Kakak kelas saya di SMP, di SMA, gitulah. Kalau dia mau ngomong, mesti ya Pak Jokowi, please bantu UGM, bersihkan nama UGM dari masalah ini, tunjukkanlah. Mestinya begitu gitu loh. Iya. Ya, jadi kita nggak main. Bukan saya yakin begini begono. Iya. Malah kalau ketika dia bicara tentang statement seperti itu, ya kita bingung. Karena begini, kalau saya ya dengan observasi mudah ini adalah kan kita fokus pada penyelesaian ijazah. Ijazahnya itu, sokol aslinya itu kan ada di Polda Metro Jaya hari ini. Yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember pada gelar perkara khusus. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian orang-orang itu digiring dulu ke persidangan, baru kemudian ijazah itu ditunjukkan dan kemudian bisa diteliti secara benar, ataukah tidak sebaliknya? Kita menggunakan prinsip good governance, clean government seperti Obama. Nih ijazah saya, kalau Anda tidak yakin silahkan, kan begitu. Saya pernah mengatakan misalnya, kenapa kita ngadakan konferensi saja untuk meneliti ijazah itu asli atau palsu? Kalau tidak yakin dengan lawyer atau ahli-ahli dalam negeri, ahli-ahli forensik dalam negeri, ya luar negeri juga suruh ikut. Untuk kelihatan hasil itu. Seperti Mas Wirawan tadi bilang, kita tidak ingin juga menghukum orang, tapi kita ingin mencari the truth, kebenarannya seperti apa, kan begitu. Ya, gitu. Ya itu ya tadi saya katakan exceptio vivaris tadi itu ya. Dia harusnya diberi kesempatan untuk membuktikan apa yang dikatakan sebagai pencemaran sebagai sesuatu kebenaran. Diberi kesempatan. Nih, kami sudah meyakini bahwa ini asli, kata polisi gitu kan. Sekarang saya beri kesempatan Anda ya, cari di mana, saya akan kirim ke sana. Laboratorium di mana yang Anda percayai, saya akan kerjasama dengan laboratorium itu sebagai second opinion. Nanti kita uji ahliku dengan ahlimu di persidangan. Begitu caranya. Bukan diteliti, dinyatakan asli, terus hanya bagaimana? Anda sempat melihat? Diperlihatkan. Gimana? Ceritakan coba. Saya pengen tahu. Jadi pas gelar perkara khusus tersebut, saya for the first time ya kan, tapi suruh jadi leading lawyer. Dr. Tifa punya sikap di awal yang memang sudah kita diskusikan di awal. Dia akan menuntut untuk diperlihatkan ijazah itu baru dia mau ngomong lebih lanjut. Jadi di BAP nggak jawab apa-apa dia. Ya, jadi di gelar perkara khusus pun dia nggak mau ngomong. Tetapi rupanya penyidik bertahan untuk tidak memperlihatkannya. Padahal di sesi 1 sudah diperlihatkan, which is terakhir juga. Apa maksudnya sesi 1 itu? Ada 2 klaster kan, klaster 1, ada klaster 2. Nah, klaster 1 itu kan waktu itu ada Egy Sujana, Damai Hari Lubis, kemudian yang ada TPUA, Kurnia di luar RRT gitu. Ya, jadi semua TPUA dan klaster 2 ini RRT. Nah, pada klaster 1 yang duluan itu sudah ditunjukkan ijazah itu pada saat terakhir menjelang bubar. Ini Anda nggak tahu itu ya? Nggak tahu. Karena itu saya nggak pernah komentar di situ. Nah, pada saat kita RRT ya, itu ditunjukkan juga, tapi Dr. Tifa udah wanti-wanti dari awal. Tolong ditunjukkan di awal. Rupanya mereka kekeh tidak mau tunjukkan. Jadi sudah disampaikan secara lisan. Mereka kekeh nggak mau tunjukkan. Akhirnya semacam stuck begitu. Karena tidak ada kejelasan apa mau ditunjukkan atau enggak, ya sidang gelar perkara tetap dilanjutkan kan. Karena giliran pertama kita dulu ngomong ya, kita sebagai pemohon gelar perkara khusus, kemudian pihak sebelah ya, pihak Jokowi, dan kemudian pihak penyidik. Pertama kali diberikan kesempatan itu penyidik untuk mereport aja bahwa kita sudah memeriksa 709 dokumen, 22 ahli, cuma gitu aja data kuantitatif.
Setelah itu kita yang ngomong. Saya ngomong misalnya tidak ada pasal yang relevan yang bisa dikenakan pada RRT. Mulai dari pasal 310, 311 KUHP lama, pasal 27 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Tidak ada yang bisa dikenakan, tidak relevan semua. Nah, setelah itu Dr. Tifa, setelah saya Dr. Tifa dulu atau Roy Suryo dulu atau Rismond dulu ya. Intinya adalah Roy Suryo dulu atau siapa dulu. Nah, waktu Dr. Tifa ngomong, dia bilang sih saya akan mau melanjutkan ngomong kalau ditunjukkan ijazahnya. Kira-kira nggak jelas ngambang-ngambang, tetap dilanjutkan, baru ditunjukkan kira-kira menjelang jam 11 menjelang bubar. Ya adalah kira-kira 5 menit lah. Masih ada nggak tanya jawab yang menjelang tadi itu? Sudah nggak ada kan? Nggak ada. Oke, berarti benar ya saya. Setelah itu bubar. Iya. Jadi setelah kan betul-betul hanya artifisial gitu loh, bukan bahwa sudah ditunjukkan, bukan diskusi gitu kan? Iya, bukan misalnya diangkat begini, ini loh. Lalu kemudian, Pak, ini embossnya gimana? Kok embossnya nggak kelihatan misalnya? Atau watermark nggak ada? Itu pun diplastikin agar tidak boleh disentuh kan? Nah, kalau saya kan sederhana bicaranya adalah kalau kita bicara tentang transparansi, ya bagian dari good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik, ya. Kalau itu tidak dipertunjukkan, tidak ditunjukkan, itu menurut saya menjadi tidak justified jadinya. Penunjukan seperti itu aja nggak berani, apalagi membawa ke laboratorium yang independen. Dan yang jelas pada waktu itu tidak boleh dipotret. Kita tidak pasti kita tidak motret karena handphone kita ditahan atau kita titipkan ke teman. Kita tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh merabanya. Karena itu. Jadi eksplisit diomongkan toh? Iya. Bahkan ada lawyer pihak sana Pak Jokowi, jangan di situ, jangan gitu. Kelihatan panik begitu. Nah, itulah yang kemudian Mas Roy kan dengan mata seorang mantan fotografer atau bahkan fotografer, dia bilang ini gambarnya bukan gambar yang berusia 40 tahun. Karena terlihat masih celing gitu lah. Lalu ijazah yang itu juga kelihatan bukan ijazah yang berusia 40 tahun karena lambang UGM-nya masih solid ininya. Nah, ya kan? Biasanya kan ada yang bleber begitu kan. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kita kemudian bicara itu ada sesuatu yang tidak transparan. Nah, prinsip kita kan paling gampang. Kalau Anda tidak mau transparan berarti there must be something wrong kan? Something gitu. Itu tindakan. Apa yang ingin saya katakan dengan keterangan yang saya mintakan kepada Mas Refli? Jadi kita saling memberikan informasi kan? Ya. Jadi dari yang saya dengar itu, saya melihat yang defensif itu siapa coba? Polda Metro. Dan itu menggunakan ilmu apa dalam bahasa kami? Itu ilmu landa, Mas. Landa itu sebetulnya cukup dengan satu duri itu sudah sangat melukai. Tapi dia nggak cukup dengan satu duri, dia gunakan seluruh duri dari seluruh tubuhnya. Itulah yang 700 berapa tadi itu? 709 dokumen katanya. 22 ahli, sekian ahli. 127 ilmu saksi. landa. Sangat defensif. Just to show that bahwa mereka serius. Aku ini berbahaya. Hati-hati. Itulah message yang disampaikan dengan cara seperti itu. Itu nggak masuk akal. Kalau itu dilakukan oleh timnya Jokowi, saya bisa terima. Tapi janganlah penyidik itu menjadi pembelanya Jokowi dong. Nah, itulah masalahnya. Karena barang itu sudah ada di penguasaan penyidik. Dalam penguasaan penyidik tersebut, kemudian penyidiklah yang kemudian menghalang-halangi kita. Saya terima kasih betul keterangan tadi itu karena saya baru clear betul sekarang ini gitu. Jadi dia ketika awal Dr. Tifa minta ditunjukkan, mereka defense nggak mau. Baru ditunjukkan menjelang akhir dan setelah ditunjukkan kita bisa lihat kan. Tidak substantif kalau waktu itu. Kita lihat dari jarak, memang jarak yang misalnya di sini, tapi kita tidak bisa merabanya, kita tidak bisa memotretnya. Artinya begini, kan ada beberapa hal yang kita tidak bisa sama lemahnya untuk mengatakan asli atau tidak asli. Mengatakan asli hanya dengan mata telanjang itu lemah. Mengatakan tidak asli dengan mata telanjang ada lemah. Yang tidak lemah adalah melakukan pembuktian secara digital forensik atau apapun metode yang telematika yang bisa dilakukan terhadap dokumen ini kan. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan untuk memotretnya dengan resolusi tinggi. Kan bisa, ilmunya kan memungkinkan. Seperti dikatakan Mas Roy.
untuk mengetahui kandungan itu perempuan atau laki, nggak perlu kita kotek-kotek perut kita, mungkin perut kita, ibu, sang ibu kan, cukup dengan USG, ya USG ketahuan kan, apakah kemudian itu janinnya laki-laki atau perempuan. Nah ini yang kemudian tiba-tiba dibolak-balik lagi sama para termul ini. Wah, masalah itu kan tidak menguji ijazah yang asli, ya kan? Tidak ada izin dari pemiliknya lah. Pertama, ini public domain. Juga ini yang saya dengar setelah adanya gelar perkara itu kan, sudah ditunjukkan kok masih ngomongnya mempermasalahkan, masih meragukan, padahal sudah ditunjukkan. Kan. Itu kata-kata seorang lawyer Jokowi. Loh, kita tidak akan mempermasalahkan setelah ditunjukkan dengan pembuktian yang memang beyond reasonable doubt bahwa itu ijazah asli. Tapi ini bagaimana kita disuruh yakin? Sementara yang kita lihat itu adalah barang 5 menit nggak boleh diraba, disentuh, dan tidak boleh dipotret. Itu persoalannya. Nah, jadi kita saling mengupdate. Makanya kemudian good point tadi mengatakan yang defensif adalah Polda, bukan lawyer Jokowi. Saya katakan tadi diehardnya Jokowi. Iya, makanya kan permasalahan ini adalah sebenarnya kan kita pengen audiensi dengan Komisi 3 DPR. Surat sudah dilayangkan. Sampai sekarang belum ada tanggapan. Padahal kita sudah tidak hanya mintanya secara pribadi, tidak hanya secara resmi, tapi secara pribadi juga, WA-WA-an dan kemudian jawab jinawab. Bahkan pernah di televisi saya minta kepada Ketua Komisi 3 yang kebetulan crossfire, dia ada di Zoom ya, kita ada di studio misalnya, agar kita diterima. Sampai sekarang enggak juga, karena kita melihat kan ada hal-hal yang unusual, bukan lagi penegakan hukum yang ada, tetapi justru tindakan-tindakan yang tidak bisa, beberapa waktu yang lalu saya Mas Rafli mengatakan ini kayaknya arahnya kan ke arah dark number gitu. Dan itu kan dalam detik ini saja masih terjadi. Ada orang polisi bintang 3 mantan lah ya, pensiunan lah gitu kan dark number. Anda tentu tahu, kita semua tahu lah. Saya nggak ingin mempersoalkan itu. Saya ingin mengatakan bahwa nampaknya mereka tidak happy di sini. Kok ini nggak jadi dark number juga sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini medsos masih terus berbicara. Sampai sekarang ini media mainstream, Kompas, segala macam masih terus. Dark number tadi bukan bintang 3, bintang 2 kayaknya. 3. Hah? 3. Bintang 3 dark number? Ya. Oh, bukan kasus Sambo bukan ya? Bukan. Oh, oke. Oke, teruskan. Ya, kemudian Kompas, Republika, yang liputan 6 itu masih terus menyoroti masalah ini. Tidak pernah surut kasus ini. Ya. Sementara sekali polisi berbicara yang kita tunggu kapan, kan begitu pertanyaannya itu. Yang mana itu nggak pernah terjadi juga. Ya, sehingga apa yang mereka harapkan dengan sudah buying time sedemikian lama itu tidak seperti yang terjadi gitu loh. Ini yang sekarang ini betul-betul mereka itu pirik challenge gitu jadinya itu menantang. Sekarang begini, sepertinya mereka menahan agar tidak terjadi katakanlah sidang, ya kan, yang bisa mengeksploitasi dua hal, pengadu dan kemudian juga fisik dari ijazah itu kan bisa dieksploitasi dalam persidangan, walaupun nanti putusannya misalnya katakanlah dianggap tidak bersalah, kan tidak ada juga putusan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Yang ada di Mabes loh ya. Kecuali di Mabes dibuka kembali. Paling ya soal malu tidak malu aja kan begitu. Makanya kemudian kita perlu berdiskusi lebih lanjut. Tapi masalahnya adalah sampai kapan kemudian kita saling tunggu ini, lalu kemudian peluru-peluru ditembakkan ke segala arah untuk hal-hal yang tidak esensial, tidak relevan. Yang terus aja malas kita nangkepinya kan, masa begitu ya kan, gitu. Jadi apa yang karena gini, kalau saya lihat misalnya dari para termul ini ya. Nggak apa-apa kita bilang termul karena dia juga bilang RRT itu teroris. Itu kan itu dekat sekali dengan teroris kan. Kita bilang termul. Termul itu apa ya? Pokoknya termul, ya kan? Ya nggak tahu kira-kira gitu. Saya tahu kok.
Enggak, artinya walaupun saya orang baru ya. Enggak, termul itu Anda mau bilang apapun, saya cuma bilang termul, saya tidak bilang yang lain. Misalnya, ya kan? Jadi kelihatannya mereka selalu memancing. Silakan profit kalau berani, profit. Berapa kali? Apakah itu memang exit strategi dari mereka untuk case close kasus ini karena sudah berkembang ke arah yang negatif? Mas, gimana maksudnya? Ya, jadi kalau lihat lamanya kita banyak ya yang perkara-perkara yang merupakan perkara-perkara yang milestone lah gitu yang landmark gitu ya. Kasus KM 50 itu hanya sebulan 2 bulan hilang. Kasusnya Sambo itu juga hot topic juga kan itu. Tapi di pengadilan sudah langsung udah hilang juga itu. Ini kok nggak hilang ya kan. Nah, sehingga kami melihat bahwa mereka ini pengennya segera berhenti ini. Nah, caranya berhenti kan SP3. SP3 itu tadi Mas Refli sudah menyatakan ada macam-macam SP3. Cara SP3 keluar itu bisa dengan gelar perkara, dengan restoratif justice, yang antara lain dengan pra peradilan. Saya melihat bahwa mereka ini ingin segera selesai. Segera selesai itu. Nah, saya membacanya bahwa pra peradilan ini adalah forum satu-satunya yang bisa dijadikan momen untuk berhentinya perkara ini gitu ya. Jadi begitu yang kalau menurut pendapat saya. Apa yang dimaknai oleh Mas Adnan berhentinya perkara ini? Berhenti kemudian tidak juga sampai ada pembuktian itu asli atau tidak asli, atau berhenti mereka jadi TSK? Ya, mereka berhenti TSK itu. Berhenti sebagai TSK. Berarti TSK itu akan mengakibatkan tidak ada lagi isu tentang ijazah. Tidak ada forum lagi. Tidak ada forum lagi. Tapi forum itu sebenarnya bisa. Berarti kan dark number bener kan? Dark number jadinya. Dan apa itu ketemu kemauan mereka dan tidak ada lagi juga pembuktian tentang apakah asli dan palsu adalah remain kepada di udara. Tetapnya tidak ada pembuktian ke arah itu ya. Nah, walaupun kemudian ada peluang misalnya untuk mengadukan kembali. Mengadukan kembali. Tapi mengadukan kembali tergantung Bareskrimnya mau apa enggak memprosesnya kan. Sehingga saya betul-betul mengharapkan yang masih belum final itu kan CLS. Itu nanti yang bisa membuktikan bahwa ada dan tidaknya, menentukan palsu dan tidaknya. Mas, kalau kita bicara CLS kan gini. Mas Wirawan, Dr. Taufik sudah berupaya membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Tetapi memang unfortunately tidak membawa ijazah yang mereka klaim sebagai asli, kan begitu ya? Kan paling gampangnya adalah kan gitu kan. Mereka mengklaim ini asli, tapi kita bilang itu palsu. Nah, barangnya paling minimal kita punya fotokopiannya kan. Nanti yang aslinya kan tinggal di cross check. Pertanyaannya adalah kalau misalnya yang tanggal 15 Desember dia ditunjukkan dalam gelar perkara khusus dianggap yang so-called yang aslinya, itulah spesimen yang aslinya. Lalu bagaimana proses pembuktian di CLS itu untuk sampai pada kesimpulan asli dan tidak asli? Nah, di sana kami juga kan gini ya. Yang tergugat juga adalah Polri kan, bukan Kapolri, Polri yang menjadikan. Dan Polri itu Kepolisian Republik Indonesia. Polda Metro Jaya bagian daripada itu. Kan bisa siapa aja. Artinya yang bisa menunjuk, kita tidak mengatakan Mabes Polri juga ya. Cuman Polri sebagai lembaga ya. Saya ingin mengomentari tentang forensik tadi. Mereka ini sudah kita tempatkan tidak lagi imparsial soal pengujian laboratorium forensik karena mereka sudah konflik of interest melakukan mereka ini tergugat kan. Kami sudah memberikan kesempatan ya untuk membawa ijazah asli dengan memohon ya pada persidangan CLS itu memohon agar Pak Jokowi dihadirkan karena dia sendiri yang meminta, bahkan setengah menantang, saya akan tunjukkan kalau di pengadilan. Oleh karena itu saya dan Mas Taufik itu meminta kepada majelis hakim tolong diundang dihadirkan karena beliau mengatakan kalau diundang sama hakim saya bersedia. Tapi
tanpa konsultasi dengan prinsipalnya, langsung kuasa hukumnya mengatakan itu tidak relevan. Gitu. Tidak relevan dengan positanya, tidak relevan dengan petitumnya, begitu yang kata-kata. Dan hakim kemudian jadi tidak bisa. Karena hakim kemudian mengatakan ini kan perkara perdata, kami tidak bisa memerintahkan. Mengundang tidak memerintahkan, tidak bisa mengundang, kan perdata kan untuk mengundang. Mengundang soal datang enggak itu nanti biar publik yang menilai. Kemudian kami mengajukan apa yang disebut dengan sumpah dissoluer. Sumpah pemutus, bersumpah jika betul memang saudara mengatakan asli, bersumpahlah asli itu mudah sebetulnya, way out bagi dia. Kalau dia berani bersumpah kita kalah, itu sudah seluruh Indonesia akan mengatakan bahwa yang itu dikatakan asli. Kalau dia berani bersumpah, cuman kayaknya ditolak oleh majelis hakim mengatakan sumpah tidak cukup. Kalau tidak cukup bukti, hanya dikabulkan apabila sama sekali tidak ada bukti. Di dalam, saya melihat di dalam ketentuan di KUH Perdata dari 1929 sampai 1945 itu hanya ada kata-kata kalau tidak cukup bukti baru boleh dikabulkan. Demikian juga mengenai jurisprudensi tahun 73 yang mengatakan dikabulkan hanya kalau sama sekali tidak cukup bukti. Nah, yang dikatakan cukup bukti atau tidak cukup bukti atau sama sekali tidak punya bukti ini, di dalam teks undang-undangnya ini tidak ada yang mengatakan harus dari pemohon. Maksudnya penggugat Tergugat pun sama sekali tidak. Yang mereka ajukan sebagai bukti surat tidak ada bukti surat ijazah juga tidak mereka lakukan. Yang mereka ajukan sebagai bukti adalah hanya saksi kawan alumninya yang kemudian dikenal mengatakan itu adalah dulu panggilannya Mr. Jack atau apa gitu Tapi sama sekali mengajukan surat tidak ada, bukti surat tidak ada, sehingga kan boleh dikatakan sebetulnya mereka itu sama sekali tidak mengajukan bukti. Untuk memenangkan perkara itu berani bersumpah sudah menang itu. Tapi kan oleh hakim tidak dikabulkan. Saya merasa padahal ini kesempatan untuk mengakhiri perkara ini adalah apabila dia berani bersumpah. Gitu. Itu jadi paham saya sekarang dengan penjelasan Anda berdua, jadi paham. Di waktu gelar perkara hanya sebentar sekali tunjukkan, mana mungkin mereka berani menunjukkan di sidang seperti ini. Udah nggak masuk akal mereka. Masuk akal. Jadi tapi concern saya adalah kan kalau misalnya ini perkara perdata antar dua kelompok yang tidak melibatkan katakanlah sebuah kekuasaan yang pernah berkuasa lama ini, kan Mas Wirawan pasti menang. Theoretically kan begitu. Tapi ini kan bicara tentang keaslian sebuah ijazah yang tidak mau dibuktikan. Padahal barangnya ada. Mereka mengajukan ahli aja tidak. Kami mengajukan ahli. Termasuk waktu itu Rismon juga bersaksi mengatakan tidak ada lintasan merah. Dr. Tifa mengatakan ini menurut facts itu facial coding sistem itu mengatakan bahwa ini 92% foto ini bukan fotonya Joko Widodo. 92,37 kalau nggak salah. 92,37% ini bukan fotonya. Bukan fotonya Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden. Artinya kan kami sudah berhasil membuktikan. Dan sebetulnya kalau secara material juga bisa dikatakan kami sudah dimenangkan karena mereka kita tantang sumpah nggak berani sebetulnya. Meskipun formilnya nggak begitu cuman kita kan sudah mengajukan sumpah kok nggak berani. Saya membayangkan bagaimana sebuah pengadilan memutuskan misalnya gini, ujung-ujungnya memutuskan tidak dapat diterima misal atau tidak cukup bukti, padahal pihak lawan tidak mau membuktikan, sementara pihak penggugat kan terbatas untuk mengakses dokumen yang dikatakan sebagai dokumen asli tersebut dan tidak bisa mengaksesnya juga, mendapatkan fotokopinya saja tidak gitu. Sama dengan yang saya dengar mereka akan mengatakan that obscure libel. Akan mengatakan itu akan di NO karena
positanya tidak jelas, tidak relevan dengan bunyi petitumnya bangsa seperti itu ya. Mereka datang dengan argumen seperti itu ya. Nah, ya tentu kami akan banding dan sehingga kan nggak akan cepat juga kalau ini tidak diputus ya, diputus. Kapan rencana putusannya? Mungkin tanggal 15 apa ya? 15. 2 pekan lagi ya? 2 pekan lagi ya. Mungkin ada. Sekarang ini kan kami pada taraf mengupload kesimpulan ya. Nah, setelah kesimpulan dan kemudian putusan ya gitu ya. Jadi mengharapkan itu ya. Hanya kami kan mengatakan sebetulnya kami ini sudah 92,37% menang gitu kan. Gitu. Jadi saya perhatikan Mas Refli, persidangan CLS ini, proses di Polda itu keduanya merugikan bagi Jokowi. Dan kalau saya jadi pengacaranya Jokowi, saya akan meminta supaya saya diberi kesempatan untuk membuktikan di persidangan CLS ini. Sesuai dengan tantangannya Jokowi sendiri, kita ketemu di persidangan. Sementara ini ada kesempatan untuk menunjukkan di persidangan yang dipakai, sementara yang di Polda berlama-lama seperti ini. Ini kedua-duanya merugikan dia kalau dia itu sadar bahwa itu merugikan. Ini menjadi tidak merugikan kalau resikonya ada yang lebih besar. Baru ini nggak merugikan. Resikonya yang lebih besar adalah bahwa memang palsu. Kalau memang resikonya seperti itu, ya bagi dia ini tetap tidak merugikan, masih lebih baik. Ya, pertanyaannya adalah sekali lagi balik lagi. Ketika Anda menghindari sebuah transparansi, mungkinkah Anda mendapatkan atau memperoleh atau mempunyai yang asli? This is the common question kan sebenarnya kan? Gitu. Oke. Siapa dulu mau closing statement? Oh, yang tua dulu. Yang tua dulu. Oh, Mas Wirawan lebih tua. Oke, Mas Wirawan dulu coba. Masih tahu. Closing statement. Closing statement saya adalah saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh pejuang hak asasi di Amerika yang namanya Martin Luther King. Dia mengatakan adalah injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Itu adalah yang artinya adalah kalau terjadi ketidakadilan di suatu tempat adalah ancaman bagi terjadinya ketidakadilan di semua tempat. Nah, itu aja. Nah, inilah yang kami rasakan sekarang. I see. Anda sudah merasakan diperlakukan tidak adil. Tidak adil. Prosesnya itu tidak adil. Prosesnya berat sebelah. Berat sebelah. Ya, kita juga merasakan begitu. Oke, sudah. Silakan Mas. Ya, bagi saya keadilan itu haruslah dalam konteks ini menunjukkan ijazah aslinya. Semakin itu ditunda, maka keadilan itu semakin maka ketidakadilan itu semakin berlanjut. Justice delayed, justice denied. Itu yang kita rasakan sekarang ini. Ditunda-tundanya persidangan kasus di Polda, ditunda-tundanya dia menunjukkan di muka persidangan ya dengan tidak menghadirkan di forum persidangan di PN Surakarta. Dalam apapun lah pokoknya ini semakin berlama-lama itu maka kita akan merasakan bahwa ini ada pengingkaran terhadap keadilan. Apalagi sudah ada orang yang menjadi tersangka. Ya Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, kita ingin memberikan pembelajaran kepada publik bagaimana menempatkan kasus itu pada teropong pembicaraan yang punya nilai, ya kan? Punya daya kritis, punya kemampuan untuk berlogika secara baik ya. Bukan pada hal-hal pinggiran yang gak mutu yang bikin kita capek sesungguhnya. Tetapi time to time kita berusaha mendapatkan pembelajaran terus-menerus. Nah, makasih Mas Wirawan Adnan dan kemudian Mas Lutfi Hakim ya, dengan perspektifnya masing-masing. Kelihatannya tadi berbeda, tapi ternyata tidak juga ya. Pra-peradilan oke, maju ke presiden oke, tapi kita bagaimana kita melakukan hal yang paling safe for the client, for the interest of client ya kan. Jadi yang paling safe, yang paling baik, for the best ya, for the best interest of the client ya kan. Nah, itu jadi bagaimana kepentingan terbaik dari klien kita, itulah yang harus kita pikirkan. Dan nanti tentu kita langkah-langkah ini kita akan diskusikan bagaimana langkah itu kita ambil secara bersama ya.
Mudah-mudahan tidak ada lagi kemudian penumpang yang tiba-tiba jalan sendiri, yang bikin kita kaget semua. Gitu. Ya kalau di ini ya, gitu. Kalau di profesi kami ya, itu biasanya itu kita itu membuat namanya client attorney agreement. Oke. Yang ini kita tidak lakukan. Jadi kalau ada yang melenceng harus kan kalau ada client and attorney agreement ya. Ya kalau di itu kan ada bayarannya. Ini kan tidak ada. Maksud saya itu kayaknya perlu diusulkan adanya client and attorney agreement di sini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti sebagai koordinator kan Mas Wirawan, koordinator litigasi, Mas Wirawan bisa membuat itu. Nanti kita. Oke, sahabat sekalian, menarik ya perbincangan kita lebih dari 1 jam ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan daging semua ini dan memberikan pembelajaran ya. Kita tidak main pinggiran, kita tetap pada posisi tengah ya. Bagaimana pembuktian ijazah ini yang sebenarnya perkara mudah dibuat sulit, tapi tetap kita fokus pada pembuktian ijazah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Oke.